kebersihan nggih. Masalah khisalul fitrah nggih. Sama nggih kita bahas tentang masalah wudu ngoten lho. Kita tahu sendiri dan sudah kita lakukan berkali-kali nggih tentang wudu nggih. Kita mungkin nggih pun apal fardu wudu niku napa mawon nggih. Tapi untuk nggih menambah ataupun mengingatkan kembali ngoten lho nggih, untuk nggih menata kembali fardhu wudu di Rasul musannaf teng mriki furudul wudu sittatun. Fardhu wudu niku hanya ada 6. Tidak ada yang lebih dari 6 nggih. Hanya ada 6. Yang pertama kita tahu sendiri fardhu wudu ketika kita akan melakukan sesuatu niku harus ada niat nggih. Berarti niku fardhu wudu yang pertama nggih. Kemudian kita tahu sendiri wudu niki harus membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima niki adalah membasuh kaki sampai pergelangan kaki nggih, batasnya minimal, batasnya niku sampai pergelangan kaki. Kemudian yang keenam niku fardhu wudu adalah tertib di antara fardu-fardu tadi nggih. Dan niki sudah kita lakukan berkali-kali nggih. Sehari minimal niku kan minimal 5 kali nggih. Bisa lebih. Yang pertama di Rasul musannaf al awal niyatu raf'il hadas, yaitu niat wudu ngoten lho. Niat wudu niki macam-macam. Entah jenengan niate niku seperti di sekolahan kita mungkin nggih, ketika kita niki dulu masih kecil atau yang masih belajar teng TPQ niku niat wudunya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala nggih. Niku hanya salah satu mawon dari sekian beberapa niat wudu yang bisa kita lakukan. Pada dasarnya yang disebut niat wudu niku karena wudu niki kan kita niki kehilangan kesucian napa? Batin katakanlah, bukan kesucian yang zahir nggih, secara makna ngoten lho. Diri kita niki mboten suci nggih. Seperti kita berhadas nggih. Kentut, kencing dan lain sebagainya, ataupun bersentuhan antara bukan mahram nggih yang membatalkan wudu. Jadi niat wudu niku keterkaitannya dengan hal-hal tersebut ataupun berkaitan dengan apa yang kita lakukan yang membutuhkan wudu. Kita sholat niki butuh wudu. Kita membaca Al-Qur'an, menyentuh, bukan membacanya, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an niki kita harus punya wudu. Maka dalam niat wudu niki tadi ada bermacam-macam. Salah satunya nggih tadi nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari nggih. Karena kita niki kentut, kita niki kencing nggih tadi niate nawaitul wudu li rafil hadas, untuk mengangkat hadas, menghilangkan hadas al asghari yang kecil nggih. Hadas, kencing, kentut tadi nggih dan lain sebagainya. Boleh juga kita niki niat untuk sholat nggih. Dengan misalkan niat wudu niki aku karep sholat zuhur nggih. Nawaitul wudu'a, nawaitut thaharah lis sholat semisal nggih. Ngoten niku boleh. Saya niat wudu, katakanlah semacam niku. Saya niat wudu, aku iki niat wudu gawe sholat. Saged. Atau memakai lafadz dalam bahasa Arab niku thaharah. Saya niat toharoh at-toharoh untuk melaksanakan sholat. Saya niat toharoh untuk menyentuh mushaf. Saya niat toharoh untuk membawa mushaf. Saya niat toharoh untuk tawaf semisal. Itu kan hal-hal yang harus punya wudu. Ataupun tadi nggih, niat raf'ul hadas. Sekalipun ngapunten, meskipun kita niki tidak perlu mengucapkan al-asghar. Nawaitu raf'al hadas misalkan. Aku niat wudu li raf'il hadas. Niki sudah dianggap memenuhi syarat niat untuk wudu. Bahkan seandainya kita niki orangnya terlalu was-was nggih, terlalu ragu-ragu nggih. Kadang-kadang kan ada orang niki wuduhe mboten cukup, sekali nggo ember disiram baru
yakin sahih nggih. Sak jeding niki entek hanya untuk wudu nggih. Niku padahal dalam agama kita niki tidak ada yang berat nggih, mudah nggih. Termasuk niat wudu. Niat wudu minimal nggih. Minimal niat wudu niku nawaitul wudu pun titik, tanpa ada tambahan lain. Karena kita pada dasarnya mengetahui definisi wudu niku napa? Ngoten lho nggih. Definisi wudu nggih tadi membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Intinya kan niki. Kita tahu definisi wudu adalah hal tersebut. Jadi ketika kita nawaitul wudu niku sudah dianggap sah niat wudu kita. Jadi macam-macam niat, katakanlah misalkan nawaitul wudu nggih, nawaitul thaharah li rafil hadas, nawaitul wudu li rafil hadas, nawaitul wudu li rafil hadasil asghari nggih. Nawaitut thaharah limashil mushaf nggih, untuk menyentuh mushaf. Nawaitu thaharah li hamlil mushaf, untuk membawa mushaf. Nawaitu thaharah li salat, saya niat thaharah untuk salat. Niku boleh. Ataupun kita bahasakan Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa-bahasa yang lain. Yang penting niat niki adalah di dalam hati. Harus di dalam hati. Dan karena niki namanya niat, tirosi Nabi wa innamal likulli imrin ma nawa nggih, innamal a'malu binniyat, maka niat niki harus terletak ketika kita melakukan perbuatan tersebut nggih. Dalam hal wudu, awal mula ataupun permulaan kita niki melakukan wudu adalah membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah wajib kita sudah ada niat di dalam hati bahwa basuhan saya ini kepada wajah adalah untuk lirafil hadasil asghari tadi, atau niat wudu tadi nggih. Niku. Entah jenengan basuh wajah niki seluruh wajah nggih. Ataupun seandainya kita niki mek napa? Kita cuma ngurupaken keran, irunge tok niki di pancuraken nang keran, katakanlah semisal nggih. Terus kita niati iki tak gawe niat wudu nggih. Nawaitul wudu'a nggih. Niki niat kita sudah sah. Tinggal nanti nerusaken nyiram bagian wajah yang lain. Niku maklum nggih, punan. Jadi tadi kemudian masalah kenapa kok dalam hadis Rasulullah mboten wonten, tidak ada Rasul niki ngomong nawaitul wudu'a nggih, nawaitu rafil hadasi, kan tidak ada hadis yang menerangkan Rasul ketika akan wudu niki niatnya diucapkan oleh lesan beliau. Tidak ada memang, tapi karena ijtihad ulama nggih, banyak orang niki kadang was-was nggih, untuk menolong hati agar fokus nggih pada apa yang diperbuat nggih, kita ucapkan lewat lesan tadi nggih. Sunnah bagi kita untuk mengucapkan nawaitul wudu'a nggih, ataupun tadi nawaitul wudu' li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kayak sempurna kayak niku niat wudu yang paling sempurna. Ada niat fardunya, ada lillahi ta'ala. Niku niat wudu yang terbaik. Kalau alternatif tadi nawaitul wudu niki bagi orang yang agak napa was-was atau minimal niat wudu memang semacam ini. Kita yang yakin koyo ngoten nggih, niat wudu nawaitul wudu saja semisal niku nggih mboten masalah. Jadi agama kita nggih tidak memperberat masalah niat pun. Niki bagi orang yang normal nggih, bagi kita yang tidak punya hadas yang berkelanjutan, tidak punya hadas yang terus-menerus. Ada beberapa saudara kita yang muslim nggih, oleh Allah diberi cobaan, diberi penyakit nggih, diberi penyakit nggih. Kadang-kadang dimanapun, di waktu apapun dia niki akan mengeluarkan air seni, katakanlah nggih. Dalam bahasa Arab niki salis nggih. Mriki biasanya disebut beser nggih. Dia niki keluar air seni terus-menerus, mboten mandek-mandek nggih. Niku niat wudunya nggih tidak sama nggih, agak berbeda. Karena orang niki batal terus nggih, wuduke niki batal terus nggih.
Maka niat wudhunya niku listibahati sholat. Aku niat wudhu agar diperbolehkan melakukan sholat. Niatnya semacam niku bagi orang yang kencingnya terus menerus. Tahu zaman sekarang nggih, zaman sekarang niki zaman agak modern, nggih modern nggih. Ada orang sakit meskipun boten kencing melalui jalur kencing, kadang-kadang dilobangi nggih. Perute niki dilobangi, dibuatkan jalur kencing yang baru sehingga kencingnya saged lancar. Orang semacam niku yang masih ada selang keluar dari tubuhnya, kencing niki keluar terus-menerus, niat wudu nggih sami tadi, nawaitul wudu listibahatis shalah. Niku. Dan niat wudu niku tidak ada yang sunnah. Niat wudu niki fardu. Karena salat kita niki salat fardu nggih, niat wudu fardu. Mboten perlu golek dalil wudu iki fardu ndek ndi. Nggih soalé salat niki fardu. Salat niki butuh wudu. Salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi otomatis wudu pun juga fardu, ngoten lho. Ketika kita akan melakukan salat nggih. Ketika kita akan menyentuh mushaf nggih. Meskipun waktu wudu niku juga tergantung waktu salat. Semakin mepet nggih tambah wajib. Wonten tiyang niki salat maghrib semisal niku wau adzane sakniki. Maghribe dia niki salat jam 6:30 kurang 5 menit katakanlah nggih. Isyae kurang 10 menit. Dia niki mboten gadah wudu, nggih dia wajib bersegera untuk wudu, mboten asal nunda-nunda. Beda dengan orang yang jam 5:30 nggih. Dia niki belum wudu nggih. Masuk waktu maghrib gak wudu-wudu sampai jam 6 gak wudu-wudu nggih. Dari satu sisi mboten masalah, ngoten lho nggih. Dari satu sisi dia tidak wudu langsung lho nggih. Tapi dari sisi gak gelem jamaah niku urusan lain gitu. Jadi yang pertama niki harus niat gitu. Kedah niat, harus niat melaksanakan wudu tadi gitu. Kemudian niat tadi gitu, harus bersamaan dengan ghuslul wajhi. Yang kedua adalah ghuslul wajhi wa hadu ma baina manabiti sya'ri ra'si wa maqbili taqanihi wa ma baina udhunaihi faminhu al-ghamam wal hadabu wal hajibu wal ghidhar wal anfaqatu basyaron wa sya'ron wa in kathufa wa sya'rul lihya wa sya'rul arid wa in khaffa ghasala dhahirahu wa batinahu wa in kathufa ghasala dhahirahu wa yustahabu tahlilul lihyah al-kathifa bi asabihi min asfal. Yang kedua niki adalah membasuh wajah. Nah, niki ada beberapa orang kadang-kadang membasuh wajahnya kurang nggih. Apalagi ada hadis Rasulullah nggih, wailun lil aqab minan nar nggih. Niku kan peringatan bagi orang-orang yang wudu'e mboten sempurna. Wailun niki kerusakan nggih. Bagi al aqab niki adalah telapak kaki napa tumit nggih. Karena zaman dahulu tumitnya orang-orang niki kan lek melaku nggih di padang pasir, panas nggih. Sering pecah-pecah nggih. Jadi seandainya disiram boten dikosok, tidak dikosok, niki kemungkinan air tidak akan merata. Jadi oleh Rasulullah diperingatkan wailun lil aqab minan nar. Kerusakan bagi mereka-mereka yang wuduknya tidak sempurna. Ngoten lho. Kalau wudhu tidak sempurna otomatis salat nggih dianggap tidak sah bisa-bisa. Ngoten lho. Termasuk dalam membasuh wajah. Batasan wajah kita pun maklum sing bagian dhuwur nggih pasti yang berbatasan dengan rambut kepala. Wis niku nggih, tempat napa tumbuhnya rambut kepala niku adalah batas wajah nggih. Dugi bathuk, dhuwure bathuk niki sampai melingkar nggih lurus ke telinga. Lah telinga niki kan ada intil-intile niki. Niki intil-intil sing cilik di tengah niki termasuk bagian wajah nggih. Kalau kita yang rambutnya biasa-biasa nggih, senengane rambut pendek mboten masalah. Tapi ketika rambutnya panjang nggih. Ketika rambut panjang teng godheke niki rambutnya dawa pisan ya. Karena
wajibnya kita niki adalah membasuh wajah, maka otomatis yang dibasuh niku seluruh apa-apa yang ada di wajah, termasuk rambut, alis nggih. Rambut napa idep niki, ada orang punya kumis nggih. Termasuk rambut yang ada tengkodek yang tumbuhnya di sini. Tumbuhnya lurus dengan daun telinga niki. Niki seandainya rambutnya panjang, niki pun wajib dibasuh karena masuk bagian wajah. Mboten angsal di tekek mburi kuping ya, terus disiram bagian wajah. Jadi seandainya ada rambut panjang di sini, ngoten lho nggih, yang di sini niki kedahe dibasuh. Yang kadang-kadang orang mungkin mboten tapek merhatekno, lek mboten rata lho nggih. Kalau dia niki wuduke seadanya langsung ngeten, niku kadang-kadang yang tidak terbasuh pun bagian ini dan bagian dekat dengan leher di bawah telinga niki. Nah, niki nggih juga harus dihati-hati, harus berhati-hati ketika wudu. Termasuk tirose musannaf wau nggih, rambut bagian manapun niki termasuk yang wajib dibasuh, kecuali rambut niki napa jenggot nggih. Lek wajah niki kan sampai adzakon, sampai janggut nggih. Janggut bagian niki tok pun. Yang di bawah niki masuk nanti kategori leher. Jadi janggut yang sebelah sini niki wajib dibasuh zahirnya. Seandainya ada orang niki jenggote ketel nggih. Atau brewoke niki ketel nggih. Tebel. Sehingga seandainya berbicara dengan orang niki, orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit bagian dalam. Saking tebele jenggote. Kalau ada orang jenggote tebel kaya ngoten, niki wajib membasuhnya nggih. Njoboe mawon. Jero-jero niki sunah di sela-selai ngeten nggih. Niki bagi napa kulit yang tidak kelihatan tertutup jenggot yang tebal sebelah sini nggih dan juga sebelah sini. Tapi kalau ngapunten napa brengose tebel nggih tetep wajib dibasuh sak jero-jeroe nggih. Harus terbasuh sampai kulit yang di dalamnya. Tidak boleh hanya diusap ngeten mawon. Jadi apapun yang masuk wajah tadi, baik rambut ataupun mungkin wonten tiyang gadah andeng-andeng nggih, ataupun napa benjolan dan lain sebagainya, katakanlah nggih, niku sesuatu yang wajib dibasuh nggih. Kecuali bagian dalam mata niki nggih. Meskipun masuk kategori wajah tapi tidak wajib, tidak usah dibasuh, malah bisa bahaya. Tidak boleh dibasuh, bisa-bisa gitu. Tapi bagian zahirnya yang kelihatan nggih, penutup mata niki, kelopak mata nggih wajib dibasuh. Dan yang yang kelihatan di zahir niki lho nggih. Cara beber nggih ketika kita mingkem ngeten, mingkem biasa lho. Bagian yang kelihatan di luar niki wajib kita basuh. Bagian hidung karena niki lobang nggih gak wajib. Bagian dalam hidung niki tidak wajib dibasuh, tidak masuk batasan wajah tadi. Niku yang wajib dibasuh. Yang harus dihati-hati nggih tadi bagian bawah telinga nggih, bagian janggut niki. Niki yang harus kita hati-hati. Kemudian ketika kita niki membasuh yang wajib nggih, dalam istilah ulama niku napa? Malayatimul wajib illa bi fawa wajib. Ketika ada sesuatu niku tidak bisa terlaksana kecuali harus melebihi nggih, maka hukum melebihinya niki jadi wajib nggih. Tadi batasan wajah kan hanya sebatas rambut kepala nggih. Tapi kita tidak akan bisa membasuh tepat di bawah tempat tumbuhnya rambut kepala kecuali membasuh sebagian dari rambut. Nah, jadi membasuh wajah niki nggih wajib membasuh sebagian rambut, bagian pinggirnya nggih wajib, sebagian telinga niki terbasuh nggih, bagian bawah pun sebagian leher nggih wajib terbasuh. Niku yang wajib nggih. Yang pertama tadi niat
Dan yang kedua adalah ghuslul wajhi, karena niat niki harus bersamaan dengan perbuatan nggih. Maka niat tadi harus bersamaan dengan ghuslul wajhi. Harus bersamaan dengan membasuh wajah. Kemudian yang ketiga nggih, karena wis sering kita lakukan, yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain wa ma 'alaihima. Membasuh kedua tangan dengan mirfaqain nggih, besertaan dua sikut dan apa-apa yang ada di kedua tangan. Baik kedua tangan niki ada rambutnya, ada kukunya niki nggih, dan apapun yang ada di tangan nggih, semisal apapun niku wajib terbasuh. Terbasuhnya sampai dua sikut. Niki wajib dibasuh batasan. Ar-rabi' masu syai'in min basyarati ra'si au sya'rihi fi haddihi. Yang keempat adalah membasuh sebagian dari kulit kepala, dari kulit kepala atau rambut kepala di batasan kepala. Maksudnya ketika kita niki mengusap rambut, niki yang wajib kita usap entah rambut kita sebagian. Kalau mazhab kita niki meskipun hanya sebagian dari satu rambut nggih, kaya napa niki film arek cilik Upin niku nggih, kan rambutnya mek siji. Semisal rambutnya orang niki satu, kemudian rambut niki hanya sebagian saja nggih, hanya bagian atas diusap nggih. Niku sudah dianggap sah mengusap sebagian dari rambut kepala. Ataupun ada orang niki rambutnya dicukur plontos, tidak ada rambutnya, nggih bisa dia niki wajibnya mengusap kulit kepalanya. Kan rambut orang juga macam-macam. Ada rambut orang tadi niki plontos, tidak ada rambutnya. Ada orang niki rambutnya nggih sedengan biasa pendek seperti laki-laki nggih. Tapi ada orang niki rambutnya panjang. Kalau ada orang rambut panjang, niki nggih ono kondisi khusus juga seperti tadi nggih. Rambutnya orang panjang niki rambut yang sah diusap untuk wudu adalah rambut yang masuk kategori masuk di batasan kepala. Jadi seandainya ada rambut orang panjang nggih, kubluke gak kepingin mampu, sing diusap cuma pucuke tok nggih. Karena dia nganggap yang dibasuh niki adalah sebagian kepala dan rambut, maka pucuk rambut yang di sini, semisal nggih rambutnya sampai dodo, pucuk rambut yang di dodo niki sing diusap. Seperti niku nggih gak sah wuduke. Karena yang wajib dibasuh niku aslinya adalah roksun, kepala. Jadi rambut niki mengikuti. Rambut ketika panjang nggih, yang boleh dibasuh adalah rambut yang masih ada di batasan wajah. Kalau yang mriki rambutnya didawakno nang ngarep, berarti yang sah dibasuh adalah rambut yang nggih ndek mriki tok pun. Di sini nggih. Nah, sedangkan rambut yang sudah keluar dari batasan wajah niku tidak dianggap sah ketika hanya yang diusap rambutnya tok, ngoten lho. Niki kewajiban lho nggih. Kewajibannya adalah mengusap sebagian rambut. Yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua tangan ma'al ka'bain wa syuqukihima. Membasuh dua kaki bersamaan dengan dua mata kaki, batasannya dua mata kaki dan syukukihima, pecah-pecahannya. Ditumit kadang-kadang terjadi pecah-pecah kaki, kakinya pecah. Niku wajib dibasuh. Air nggih wajib dimasukkan. As-sadis yang keenam, at-tartib. Niku harus tertib. Yang keenam niki wajibnya tertib, kita harus membasuh wajah bersamaan niat, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, baru membasuh kaki. Niku rukun dari wudu, ada 6. Tertib yang terakhir adalah tertib, tidak boleh dibalik. Niku saja rukunnya. Jadi seandainya niki ada kasus, seandainya jenengan niki ngelangi nang kendedes nggih. Terus ketika ngelangi kepingin wudu nggih. Tapi pas nyelem, ngoten lho nggih. Wuduke kepingin ketika berada di dalam air. Gak kepingin wudu ketok wong, kok lek aku wudu ndek dhuwur pamer nggih. Mosok nang kendedes wudu nggih, semisal nggih. Tapi aku kepengin duwe wudu. Niku karena semua anggota badan kita niki masuk di dalam air,
niku cara tertib niki bisa diurutkan secara cepat, ngoten lho nggih. Dadi pokok asal niat wudu di dalam air nggih, meskipun gak usah dikosok nggih. Jegur ngoten langsung nawaitul wudu'a, wajahnya kan terbasuh, tangan terbasuh, kepala nggih sudah terkena air nggih, kaki terbasuh di dalam air nggih. Semacam niku pun langsung dianggap sah wudunya. Karena tertib tadi dianggap bisa terjadi secara cepat. Niku seandainya niat tapi lho nggih. Jadi tidak ada fardu yang lain. Tidak ada harus membasuh leher semisal nggih. Tidak ada wudu niki harus seketika. Mungkin ada sunnah wudu niki seketika nggih, terus menerus. Tapi wudu pada dasarnya tidak harus terus menerus. Misalkan lho nggih, niki cuma misalkan tapi pun dipraktekno nggih. Semisal kita dari rumah niki wudu nggih. Wudu nawaitul wudu cuma membasuh wajah. Hanya membasuh wajah. Niat wudu'e kan sah nggih. Kemudian berangkat nang masjid. Nang masjid niki mbon kering nggih. Semisal wis 5 menit nggih. Berangkat teng masjid kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh wudu'e sah, asal tertib. Karena tidak wajib harus mualah istilahnya, harus berkelanjutan. Meskipun ada jedanya, asal waktu sholat niki belum keluar nggih, wudu kita dianggap sah. Meskipun dalam contoh tadi nggih, basuh wajah dulu di rumah, berangkat nang masjid niki basuh tangan, dolen nang koncoe ngusap kepala nggih, kemudian balik nang omah malih basuh sikil, baru nang masjid sholat jamaah semisal nggih. Niki semisal mawon lho nggih. Niki wuduke saged dianggap sah. Asal ketika proses nggih gak ono ngentute, nonton-nonton kencinge, tidak ada yang membatalkan wudu di dalamnya. Jadi nggih, pun jelas yang wajib niku hanya ada 6 yang kita sehari-hari sudah mempraktekkan. Jadi mengusap, membasuh tangan, berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung niki tidak wajib. Mungkin nanti hukumnya sunnah. Tapi kalau sunnah kita tinggalkan pun nggih, kan nggih kurang apik, ngoten lho. Sementara niki wallahu a'lam bishawab, mugi saged manfaat, mugi-mugi wudu kita selalu sempurna, tidak ada yang terlewat nggih. Wudu kita niki tidak terhalang sesuatu pun, tidak terhalang cat nggih, tidak terhalang nopo tip ek nggih, tidak terhalang, atau kalau perempuan niki tidak terhalang kosmetik nggih dan lain sebagainya nggih. Niku kalau terhalang kosmetik kan air tidak bisa masuk, wudu mboten dianggap sah nggih. Nggih, mugi-mugi kali Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, mulai wudu, salat dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan kita niki saged masuk surga Allah nggih, bahkan bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab nggih, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad asyartu li na'ati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asyana wallahu qad athna ali fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad da'ali matihi safati rabbina wa hadana wa idzim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafaqbal ajib da'wana andalana lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwala wa ighfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa wa tsabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta
tarana wa laqad rajawnaka fahaqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami' du'ana wansur bina sunnata taha fil biqa'il ardi waqma' kullaman adana wanzur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardana waqdi lana al hajati wa ahsin khatmana 'indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbana wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.